Suryani dan Agung tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar memberikan konsepsi bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran meliputi alat bantu guru dalam mengajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sarana belajar siswa yang dapat membantu siswa ataupun guru saat proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik adalah lembar kerja siswa atau LKS. Proses pembelajaran di kelas, LKS digunakan sebagai media bagi siswa untuk mendalami materi pelajaran yang sedang dipelajari. Penggunaan LKS adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. LKS menurut Wijayanti dan kawan-kawan tahun 2015 adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut Wijayanti tahun 2008, lembar kerja siswa selain sebagai media pembelajaran juga mempunyai beberapa fungsi yang lain, yaitu yang pertama merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu penyajian suatu topik. Yang ketiga, dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai siswa. Yang keempat, dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas. Yang kelima, membantu siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, dapat membangkitkan minat siswa jika LKS disusun secara rapi, sistematis, mudah dipahami oleh siswa sehingga mudah menarik perhatian siswa. Yang ketujuh, dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri siswa dan meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu. Yang kedelapan, dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau klasikal karena siswa dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan belajarnya. Kemudian yang kesembilan, dapat digunakan untuk melatih siswa menggunakan waktu seefektif mungkin. Kemudian yang 10, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang pertama, memiliki struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik. Yang kedua, menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, berisi soal-soal atau tugas-tugas yang menantang dan sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback yang berguna bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan belajar mereka. Menurut Sitohang tahun 2013 menjelaskan manfaat penyusunan LKS secara umum dan khusus. Adapun manfaat LKS secara umum yaitu membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, sebagai pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan dipelajari melalui kegiatan belajar, melatih peserta didik menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, dan mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. Sedangkan manfaat LKS secara khusus yaitu tujuan latihan, menerangkan penerapan atau aplikasi, kegiatan penelitian, dan penemuan. Tujuan penggunaan LKS dalam pembelajaran di kelas yaitu memberikan pengetahuan dan sikap serta keterampilan yang perlu dimiliki siswa, mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan, serta mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit dipelajari, menurut Fahri tahun 2012.
seperti yang dijelaskan oleh Setiono tahun 2011. Kelebihan produk LKS bahwa secara internal yaitu disusun menggunakan pendekatan yang ada pada siklus belajar yang dibuat melalui kegiatan apresiasi sampai evaluasi. Produk LKS ini dapat digunakan untuk satu proses pembelajaran materi secara utuh dan panduan yang ada dalam LKS dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan belajarnya. Produk hasil pengembangan dapat digunakan sebagai penuntun belajar bagi siswa secara mandiri atau kelompok, baik dengan menerapkan metode eksperimen maupun demonstrasi. Produk juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan konsep materi serta dapat digunakan untuk memberi pengalaman belajar secara langsung kepada siswa dan lebih menuntut keaktifan proses belajar siswa bila dibandingkan menggunakan media lain. Syarat-syarat penyusunan menurut Di Jajanti Surniati 2016 ialah 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. 2. Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 3. Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 4. Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan dianjurkan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari hasil pengolahan informasi. 5. Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan siswa. 6. Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberikan keleluasaan pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS. 7. Menggunakan kalimat sederhana dan pendek. 8. Menggunakan lebih baik ilustrasi daripada kata-kata. 9. Dapat digunakan oleh siswa, baik yang lamban maupun cepat. 10. Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 11. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Format LKS dikembangkan mengacu pada model pembelajaran Suyanto dan Sertinem 2009 yang memperhatikan bekal ajar awal siswa dengan prinsip eksplitisme dan ketuntasan serta menerapkan pendekatan keterampilan proses. Model pembelajaran Suryanto dan Sertinem tersebut disajikan secara tercetak dengan format sebagai berikut. 1. Judul berupa judul suatu topik pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran berupa tujuan pembelajaran khusus atau TPK yang dikembangkan melalui analisis materi pembelajaran. 3. Wacana-wacana materi persyaratan berupa pendahuluan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang berupa bekal awal ajar. 4. Wacana utama suatu wacana yang sesuai dengan topik pembelajaran. 5. Kegiatan laboratorium berupa penyajian masalah yang harus disampaikan guru untuk dipecahkan oleh siswa dengan prosedur ilmiah.